Cerita dibuka oleh fakta mengerikan pada tahun 1990 ketika negara Perancis lagi gencar-gencarnya melakukan uji coba bom nuklir di perairan Polinesia. Buat kalian yang belum tahu, Polinesia adalah negara kepulauan yang berada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Konsekuensi uji coba bom ini pun sudah pasti mengakibatkan ribuan ton limbah nuklir ke laut dan tentunya berpengaruh terhadap penduduk Polinesia di masa lalu. Kemudian kita beralih ke masa sekarang ketika kepulauan Polinesia sudah menjadi tujuan wisata, terutama bagi perseluncur pemburu ombak ekstrim. Dan inilah salah seorang wartawan dari majalah Ubur-Ubur Tengah asik meliput aksi para perselancar di pulau yang bernama Pulau Teohoho. Sarah yang merupakan turis asal Perancis ini sebenarnya mantan perselancar juga, namun karena insiden di masa lalu membuatnya trauma akan ombak yang besar. Sarah sudah muak jika mengingat kembali kejadian di masa lalu yang membuat tubuhnya codet gara-gara ombak besar yang membuatnya terbentur karang. Tapi di momen kerja plus liburannya kali ini ia berniat untuk memburu ombak lagi bersama teman-temannya. Sarah yang sudah 3 hari di pulau ini mendapat pesan dari 3 sahabatnya, yang baru tiba di negara Polinesia. Mereka pun memberitahu terbang sekali lagi sampai nantinya mereka akan berkumpul dan menjadi geng ciwi-ciwi pemburu ombak, karena rencana Sarah akan mengajak mereka berselancar di pulau yang berbeda yang terbilang sepi tapi mempunyai ombak yang lumayan besar. Singkat cerita, geng Sepon hanyut dan kini sudah lengkap dan tinggal cus ke pulau yang kemarin dikatakan Sarah. Tak lama kemudian datanglah seorang turis asal Somalia Kulon yang mengetahui bahwa para kawas Haredang ini adalah perselancar berprestasi dan pernah viral. Sarah mengenalkan si kapten bernama Sam, yang akan mengantarkan mereka ke pulau terpencil yang tidak memiliki nama. Akan tetapi Sam meminta bayaran yang lebih mahal karena ternyata Sarah membawa banyak teman dan butuh papan selancar juga. Sarah menceritakan bahwa beberapa hari dia dan Sam selalu berkeliling mencari tempat-tempat yang indah untuk dia liput, dan berkat Sam pula ia mendengar adanya pulau kecil yang mempunyai ombak besar. Namun satu hal yang masih membuatnya penasaran, pulau tersebut katanya menyimpan banyak misteri yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan kuno, dan ketiga teman Sarah bernama Jenny, Hazel, dan Alice sudah tidak sabar berselancar dan berkemping di pulau itu. Setibanya di Pulau Sam membekali Sarah sebuah radio agar mereka terus bisa berkomunikasi. Tidak lupa juga ia meminta Sarah untuk garcep menghubunginya jika butuh atau terjadi sesuatu. Meski terdengar aneh, Sarah merasa lega atas perhatian Sam kepadanya. Setelah Sam pergi, Hazel menancapkan selancarnya sebagai jimat keberuntungan mereka di pulau terpencil seperti ini. Hazel yang tahu tentang budaya dan adat istiadat berkata ini sangat penting seperti yang ia lakukan setiap ada di pantai baru yang ia kunjungi. Mumpung belum maghrib, Sarah mengajak teman-temannya untuk prepare api unggun, karena nanti malam mereka akan pesta dan mabok sepuasnya. Sarah pun berkata besok ia akan mengajak ketiga temannya ini ke pantai yang pernah ia bilang sebelumnya untuk berselancar. Sam yang standby di tengah laut mengisi waktunya dengan mabok amer sambil melihat foto dua sahabatnya. Begitupun Sarah dan teman-temannya yang sedang menikmati malam pertama di pulau antar beranta ini.
Tak lama kemudian Sarah yang mulai oleng dihubungi oleh Sam yang katanya hanya ingin mengetes radio milik mereka. Просто проверка связи. Нормально, без происшествий. Делаешь? Куда пропала? Melihat Sarah yang tiba-tiba terlihat bingung, ketiga temannya langsung memberi asupan Amer tambahan, karena bagi mereka haram jadah jika terlihat galau di momen yang seharusnya penuh keceriaan ini. Di keesokan paginya mereka yang sudah kembali bugar sedang prepare untuk menuju lokasi berselancar, mereka pun berjalan melewati hutan seperti petunjuk yang Sarah ketahui dari Sam. Как-то далековато идти, мне кажется. Уже пришли? А прикиньте, заблудимся. Ты чего встала? Sarah merasakan adanya sesuatu yang sedang memperhatikan mereka, namun menurut Hazel mungkin itu hanya seekor bagong yang sedang mencari sarapan, padahal sejak kedatangan mereka di pulau ini sesuatu misterius memang selalu memperhatikan mereka. Dikira anak bagong, Sarah terlihat kaget akan keberadaan sebuah patung imut di dekatnya. Tak cuma itu saja, mereka menemukan bekas kolam kuno yang menurut Hazel adalah tempat pemujaan atau tempat suci dari sebuah suku. Девчонки, так что вы... Hazel meminta Jenny untuk tidak bangor atau mengganggu tempat sakral seperti ini, tapi bukannya nurut si Jenny yang merasa konyol malah penasaran dengan kotak kecil yang berisi obat. Что нашла? Не такой уж и необитаемый остров. Слышишь, я же просила не трогать. Hazel mulai emosi dengan kelakuan Jenny yang susah diatur, lanjut ia pun meminta Jenny untuk mengembalikan pil-pil aneh yang ditemukan Jenny. Вообще на всех плевать. Предвкушаю весть. Sampailah mereka di lokasi pantai dengan ombak besar-besar yang selama ini mereka cari, tapi sebelum berenang dan berselancar mereka menyempatkan untuk berselfie dulu. Ну, идем? Setelah sempat digulung ombak, Sarah teringat lagi akan kejadian yang dulu yang pernah ia alami. Lalu ketika ia melanjutkan kembali pekerjaannya, Sarah melihat sebuah bayangan yang dianggapnya itu adalah seekor hiu. Hazel akhirnya tewas diserang oleh sesuatu dan hanya menyisakan sebelah cekernya saja. Lalu di tengah kepanikan Sarah meminta temannya untuk segera menepi. Jenny auto panik saat seseorang memegang kakinya, dan ternyata orang tersebut para penghuni pulau yang telah menghabisi Hazel. Ketika Alice malah tertangkap, Sarah dan Jenny pergi ke kawasan hutan yang sebenarnya penuh dengan jebakan. Selama itu Sarah menghubungi Sam berulang-ulang tapi entah kenapa Sam tidak menjawab pesannya. Ketika Jenny tertangkap, Sarah pun tidak berdaya saat tunggak kayu jebakan mengenainya, hingga para penghuni pulau dengan mudah membawa Sarah ke markas mereka. Sarah dan kedua temannya kini disekap oleh orang-orang barbar yang sudah berbaur dengan suku pedalaman. Kemudian si kepala suku yang berjuluk Sang Jenderal datang untuk menanyakan siapa yang telah mengambil obat miliknya.
Melihat nyawa Alice sedang terancam, Jenny akhirnya mengakui kelakuannya sewaktu di kolam keramat, lalu ia meminta maaf karena telah mengambil obat milik si jenderal. Простите. Entah apa alasan si jenderal yang malah menghabisi Alice, Sarah dan Jenny pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah nasib tragis yang dialami sahabatnya. Di keesokan harinya Sarah tersadar saat ia dan Jenny dikurung layaknya bagong ternak. Mereka pun memohon kepada warga adat agar mengeluarkan mereka dari dalam penjara. Открыть дверь. Дверь, пожалуйста, дверь, умоляю. За что вы так с нами? Si jenderal tiba-tiba berkata bahwa ia adalah sosok Tuhan yang berkuasa di pulau ini, lalu ia mengungkapkan kebenciannya terhadap para pendatang yang telah mengotori daratan miliknya. Mendengar bacotan tersebut Jenny marah karena si jenderal telah membunuh dua temannya, padahal niat mereka ke pulau ini hanya untuk berselancar saja. Прекрати! Перестань! Si jenderal menyuruh Jenny untuk tidak melawan apalagi mencoba kabur, karena sebentar lagi mereka akan menjalani ritual khusus. Пустите! Все в курсе, где мы. О вас забудут. Сара, что они с нами сделают? Jenny ketakutan akan jenis ritual apa yang akan mereka hadapi. Ia pun mendadak terpikir dengan channel Irfan Singgi yang selalu membahas tentang film-film psikopat kanibil. Kemudian Sarah menenangkannya bahwa mereka gak mungkin menjadi mangsa orang barbar itu. Cuma yang Jenny heran kenapa Sam tidak memberitahu Sarah bahwa pulau ini dihuni orang-orang aneh. Sejenak Sarah pun teringat ucapan Sam semalam yang menyuruh mereka berhati-hati karena di pulau ini dipenuhi dengan setan. Tapi karena mereka sama-sama sedang mabok, Sarah menganggap itu cuma bercanda. Jenny pun berpikir kenapa Sarah bisa sepolos itu, bahkan hanya demi pekerjaan Sarah membawa teman-temannya ke dalam petaka. Kemudian Sarah kembali teringat bahwa Sam pernah bernasib sama kedua temannya yang ternyata turut menjadi korban di pulau ini. Хейзел умерла из-за тебя. А даже ты просто лживая сука. И произошел несчастный случай. Singkat cerita, seorang warga suku yang berkalung bibir di Brink akan membawa kedua tawanan mereka, karena sebentar lagi Sarah dan Jenny akan dikawinkan dengan seorang pria strong yang mereka miliki. Sebelum ritual kawin dilakukan, si Ensu mempersiapkan para mempelai dengan melumuri mereka minyak kaliki biar wangi dan mengkilat. Lanjut, si Ece pun mendandani mereka dengan gaun pengantin buluk seperti yang sudah biasa ia lakukan terhadap para korban sebelumnya. Selang beberapa saat pesta perkawinan bertema jungle akhirnya digelar, Sarah dan Jenny pun terlihat panik karena barang pecah belah mereka sedang terancam. Lalu si jenderal mempersilahkan kesatria strongnya untuk memperbanyak keturunan bagi kaum mereka. Si pangeran bisa mengetahui celengan jebleh milik Sarah hanya dengan penciumannya. Maka dari itulah pria burik ini lebih tertarik untuk ngaduk dengan Jenny. Adek diem dulu ya, Dek. Perlawanan Jenny berhasil membuat si pangeran akhirnya tersungkur. Namun pria strong ini masih cukup tangguh untuk bangkit dari lukanya, dan mencoba menghalangi mereka yang ingin kabur.
Sarah akhirnya berhasil mengalahkan pria yang ternyata hanya menang ukuran saja, tapi sayang serangan si pangeran membuat Jenny kini pindah alam, lalu di tengah kesedihannya Sarah bergegas kabur mumpung para penghuni pulau sedang berpesta. Saat pelariannya sudah ketahuan, Sarah membuka pakaian laknatnya itu yang akan mempersulit langkahnya, kemudian dia lanjut kabur di tengah ancaman yang tersebar di mana-mana. Setelah terkena serangan tombak, Sarah berpikir bahwa dirinya akan tertangkap lagi, tapi tiba-tiba Sarah menemukan tali yang sepertinya adalah jebakan. Hantaman bambu runcing akhirnya menewaskan salah satu warga suku, hingga Sarah punya sedikit waktu untuk kabur sebelum Jenderal and the Gang keburu datang. Saat pelariannya terkejar si jenderal, Sarah dihadapkan dua pilihan antara tewas di dor atau mencoba keberuntungan dengan mencoba loncat dari ketinggian 60 meter. Keberanian Sarah akhirnya membuat ia lolos dari orang-orang barbar. Sarah pun melanjutkan pelarian meski tak tahu harus kemana. Sarah. Sam yang baru bangun heran karena sejak semalam Sarah tidak menghubunginya. Sam pun khawatir apa yang dialami kedua temannya akan dialami juga oleh Sarah. Lalu ketika panggilannya tidak dijawab-jawab, Sam langsung prepare senjata untuk mencari keberadaan Sarah. Sarah menemukan sebuah bangunan yang merupakan bekas militer melakukan uji coba bom nuklir di masa lalu. Di tempat ini pun masih terlihat banyak senjata termasuk catatan penting berikut para kru dari kalangan militer. Si jenderal menjelaskan bahwa ia dan kelompoknya adalah tentara Perancis yang lalu terlibat langsung dalam misi uji coba bom nuklir, dan karena pengaruh dari radioaktif di tubuh mereka, pemerintah Perancis pun menelantarkan mereka di pulau ini. Ядерные испытания. Мы были одним из них. Sebenarnya merasa konyol dengan kelakuan pemerintahnya dulu yang menganggap mereka sebagai manusia sekarat. Padahal jatuh racun dari masa lalu itu membuat ia dan bawahannya bisa hidup sampai sekarang. Maka dari itulah sebagai Tuhan KW, ia berniat membuat koloni yang kuat, syukur-syukur bisa balas dendam terhadap negara Perancis. Sambil memegang granat nanas, Sarah nyinyirin rencana si jenderal, yang di luar kolor itu, malah menurut Sarah si jenderal harus mati sebelum banyak korban berjatuhan. Segitu berbaktinya bawahan si jenderal sampai-sampai ia rela kehilangan nyawa demi keselamatan si Tuhan KW. Sarah yang berhasil kabur lanjut menuju pantai yang ternyata sudah dekat. Sebuah anak panah nyocok di punggung Sarah hingga ia pun kesulitan untuk berlari. Lalu dengan santainya si jenderal mendekati Sarah untuk segera menghabisinya. Dan berkat bantuan Sam akhirnya Sarah berhasil menusuk jantung si jenderal dengan senjatanya sendiri, hingga pria yang hampir berumur 100 tahun ini pun tewas di tangan Sarah. Давай, бегом сюда! Быстро! Ну что, жива? Иди сюда. Namun Sam akhirnya meninggal saat ditembak kaum barbar, bahkan ia merusak perahu bot milik Sam, agar Sarah tidak bisa kabur dari pulau.
Namun orang aneh ini tidak sadar bahwa Sam masih punya papan selancar yang bisa digunakan untuk menuju kapal Sam di tengah laut. Melihat Sarah yang hampir lolos orang barbar ini tidak kehabisan akal untuk mengejarnya, lalu mereka menggunakan kapal F dengan tipe BPJS untuk mengejar Sarah. Tanpa Sarah sadari ia berhasil melewati ombak besar yang selama ini ia takuti, tapi apakah orang barbar itu bisa melewatinya juga? Mereka tidak tahu Sarah adalah perselancar hijrah yang telah kembali mendapat keberanian, lalu dengan sisa tenaganya Sarah pun mendayung dengan tangannya untuk sampai ke kapal milik Sam. Setibanya di kapal Sam, Sarah masih tidak percaya telah kehilangan 3 sahabatnya. Lalu di tengah kesedihan Sarah mengobati luka di sekujur tubuhnya menggunakan amer bekas si Sam. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Tak disangka sekumpul pasukan khusus Prancis menemukan keberadaan Sarah. Mereka yang merupakan keamanan di bidang radiasi nuklir sudah tahu bahwa Sarah telah meninggalkan sebuah pulau yang sebenarnya terlarang. Sutradara sepertinya sengaja membuat kita bertanya-tanya tentang nasib Sarah di akhir film, tapi besar kemungkinan Sarah akan dikembalikan ke pulau orang-orang barbar ini, karena siapa sangka pulau terpencil yang ditemukan Sam ternyata masih dalam pengawasan negara Perancis, dan itu berarti pulau tersebut masih terpapar radioaktif yang tentunya sangat berbahaya. Tragis ya, memang tragis apalagi jika melihat Sam yang mata duitan, dengan tega menjerumuskan Sarah dan temannya ke dalam petaka. Oke, mungkin segitu review film kali ini. Jika ada tambahan bisa komen di bawah. Terima kasih, semoga terhibur, sampai jumpa di next video.